Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keimanan, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di pagi hari kita sering melihat atau mendengar kicauan burung-burung yang ada di sekitar rumah kita. Kalau kita perhatikan burung-burung itu mereka tidak punya simpanan makanan. Jadi di sarang mereka itu tidak ada simpanan makanan, itu tidak ada. Tetapi mereka setiap pagi keluar, terbang meninggalkan sarangnya untuk mencari makan. Nah, apa yang terjadi pada burung-burung itu merupakan pelajaran besar bagi kita terkait dengan masalah sikap tawakal. Sehingga Rasul SAW pernah mengatakan, man tawakkalalallah haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaqut thair. Barang siapa di antara kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana seekor burung. Taqdu himasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Itu adalah gambaran pelaksanaan tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, di pelajaran ke-12 ini kita akan bahas tentang masalah tawakal itu. Nah, tawakal itu apa? Pengertiannya, tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala dalam upaya memperoleh kebaikan, kemaslahatan, atau dalam rangka untuk menolak bahaya, dengan disertai melakukan sebab yang disyariatkan secara sungguh-sungguh. Jadi tawakal ini adalah amalan hati, di mana hati kita itu betul-betul bersandar kepada Allah. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat, ketika kita ingin menolak bahaya, hati kita tuh hanya bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin Allah adalah yang maha mampu. Allah adalah satu-satunya penguasa. Allah adalah satu-satunya yang mengatur. Allah adalah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Maka hendaknya hati kita senantiasa bersandar kepada Allah. Jadi tawakal ini bukan amalan lesan yang ketika kita saya bertawakal kepada Allah, enggak. Tapi itu adalah bentuk amalan hati, di mana hati kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, bersandarnya hati kepada Allah diiringi dengan melakukan sebab, melakukan usaha untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak madhar. Jadi misalnya ada macan, kemudian kita, aku bersandar kepada Allah, dia berjalan mendekati macan misalnya, maka dia bukan tawakal, dia diterkam mati dia. Jadi tawakal kepada Allah, tahu ada macan di depan, dia bersandar kepada Allah, kemudian dia lari menghindari macan, itu namanya tawakal. Nah, kemudian hukum tawakal kepada Allah adalah wajib, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya akan bertawakal jika kalian itu beriman. Maka kalau ada orang bertawakal kepada selain Allah, maka dia jatuh pada perbuatan syirik. Kemudian tadi sudah diterangkan bahwa tawakal itu tidaklah berarti meninggalkan sebab. Bukan berarti
tidak melakukan usaha. Jadi hendaknya setiap muslim itu menggabungkan antara sikap tawakal dengan usaha. Nah, ya, ada peristiwa ya, di mana ada seorang sahabat yaitu Amr bin Damri, itu beliau mengatakan kepada Rasul, ya, wahai Rasulullah, aku lepaskan onta ini begitu saja, kemudian aku bertawakal kepada Allah. Ya, jadi dibiarkan aja. Nanti kalau ada ya ada, kalau hilang ya hilang kan. Kita tawakal aja kepada Allah Taala. Berarti di sini sahabat Amr ini tidak melakukan usaha. Maka kata Rasul, ya, menasihati beliau, menasihati sahabat ini apa? Qayyidha wa tawakkal. Ikatlah ontamu, baru kamu bertawakal gitu loh. Ya ini kan sama, jangan kita udah sembrono. Misalnya kita punya sepeda, udah ditaruh aja di pinggir jalan, nggak dikunci misalnya. Tawakal, nanti kalau hilang-hilang enggak, itu sikap keliru. Tapi kita lakukan usaha. Kalau kita menaruh sepeda di pinggir jalan, ya dikunci, diamankan gitu loh. Baru bertawakal kepada Allah. Demikian juga ketika apa? Ketika kita ingin mendapatkan nilai yang baik, ya kita berarti harus belajar. Jangan wes tenang aja, tawakal Allah, nanti kalau ujian lulus ya lulus, enggak, itu sikap yang keliru. Kalau kita ingin lulus, kita harus belajar, kemudian bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, hasil dari bertawakal yaitu Allah Ta'ala akan menanggung urusannya. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi Allah akan mengurusi segala urusan dia, kepentingan dia, kebutuhan dia. Ya, Allah juga akan memudahkan persoalan yang dihadapi. Karena tawakal ini merupakan bentuk takwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Nah, maka dengan sikap tawakal ini, maka Allah akan berikan kekuatan, kekokohan hati, kesabaran dalam melakukan usaha-usaha yang disyariatkan. Nah, maka sekali lagi anak-anakku, tidaklah disebut tawakal jika tanpa melakukan usaha yang dibolehkan. Ya, maka silakan ketika ingin sukses, silakan dia bekerja. Kalau ingin lulus dapat nilai baik, silakan dia belajar. Siapa yang ingin sembuh, hendaknya dia berobat misalnya. Ya, barang siapa yang ingin sehat, hendaknya dia jaga kesehatannya. Makannya tidak sembarangan. Itu namanya tawakal. Kalau sekedar aku bertawakal tanpa melakukan usaha, ini sebetulnya orang malas. Orang yang tidak mau bekerja pada hakikatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.